Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Widya Pramesti Gita Cahyani. Saya merupakan mahasiswi program studi manajemen di Institut Manajemen Wiata Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai poin-poin penting dari materi-materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Untuk rincian materi yang akan saya bahas nantinya, akan saya singgung di video setelah ini. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita sudah ada di rincian pembahasan untuk video kali ini. Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai hakikat bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, ada kata, istilah, dan diksi, serta yang terakhir, kalimat. Nah, dalam sebuah berikut, kita akan mempelajari mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dalam rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri, dari awal hingga sekarang tentu tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan ada proses atau tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Seperti pada gambar yang saya sertakan di bawah ini, dari situ kita bisa melihat bahwa sejarah perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari abad ke-7 hingga ke-21. Bahkan dalam perkembangannya terdapat peninggalan-peninggalan sejarah yang dapat menjadi bukti nyata. Contohnya prasasti-prasasti. Nah, setelah kita membahas mengenai sejarahnya, sekarang kita akan bahas mengenai kedudukan dan fungsinya. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya yang diungkapkan dalam kalimat, "Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Lalu, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tentunya memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, serta yang terakhir sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ejaan yang disempurnakan. Sebelum itu, kita perlu tahu ejaan yang pernah berlaku di Indonesia itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada ejaan Van of Huytzen. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa yang pertama, huruf C untuk menuliskan kata-kata jang, baja, sajang, dan yang kedua, huruf O untuk menuliskan kata-kata guru, itu, dan umur. Yang kedua, ada ejaan Soandi. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf O diganti dengan U, seperti pada kata guru, itu, umur, dan kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, dan ke barat-baratan. Selanjutnya, yang ketiga ada ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu antara Slamet Mulyana dan Syekh Nasir bin Ismail sebagai ketuanya menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antar Indonesia dengan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Dan yang keempat, yang terakhir, ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Nah, berikut ini merupakan komponen-komponen dari ejaan. Yang pertama adalah pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, dan yang terakhir penulisan unsur serapan. Nah, sekarang kita bahas mengenai kata, istilah, dan diksi yuk. Kata. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya.
baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Selanjutnya ada istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Ada 3 sumber prioritas dalam pengambilan istilah bahasa Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Indonesia atau Melayu, yang kedua bahasa daerah serumpun, dan yang ketiga bahasa asing. Yang terakhir adalah pengertian dari diksi. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau seperti yang kita harapkan. Dengan kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di pembahasan terakhir, yaitu mengenai kalimat. Apa sih definisi dari kalimat itu sendiri? Nah, kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, disela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam wujud tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru sepadan dengan intonasi final. Nah, teman-teman, ini dia nih unsur-unsur dari kalimat. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih lengkapnya lagi, jangan malas-malas buka POEB dan KBBI-nya ya. Semoga video ini memberikan banyak manfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa di like, subscribe juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.